Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban UAS algoritma. Perkenalkan, nama saya Resti Srianingtyas Pasyoka Putri, NPM saya 09 2024 090127, dan di sini saya bersama. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Anindita dengan NIM 09 2024 09 0343. Di sini saya akan mempresentasikan flowchart lingkaran. Di sini ada 3 flowchart, dan yang pertama saya akan jelaskan flowchart lingkaran. Flowchart lingkaran itu pertama-tamanya dimulai dan input dari jari. Yang ketiga itu ada luas sama dengan 3 3 apa sih Kak itu? Banding ya? 3,14. 3,14 atau jari-jari, dan setelah itu ada luas, dan yang kelima itu ada selesai. Nah, ada juga flowchart segitiga. Flowchart segitiga itu yang pertama-tama adalah mulai, terus masukkan alas, masukkan tinggi, masukkan sama dengan luas sama dengan 1,5 atau alas tinggi, dan yang di bawahnya itu ada tampil luas segitiga, dan yang terakhir itu selesai. Nah, ada juga flowchart persegi. Flowchart persegi itu awal itu dimulai, lalu masukkan sisi S, terus ada L sama dengan S, bintang S, terus yang bawahnya itu ada tampilan luas atau L, dan yang terakhir itu selesai. Selanjutnya Di akan sini, dijelaskan oleh Sekar. di sini saya ingin menjelaskan tentang program nomor satu. Nah, di sini itu kita menggunakan include CMAT untuk eh, konstanta si pi ini 3,1415 ini. Lalu di sini kita menggunakan tiga fungsi, yaitu fungsi pertama hitung luas lingkaran, dan yang kedua itu hitung luas segitiga, yang ketiga hitung luas persegi. Di sini kita eh, ada output, outputnya itu pilih bentuk yang kita ingin hitung luasnya. Lalu di sini ada tiga opsi, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi. Lalu kita diminta untuk memilih dari ketiga opsi itu. Nah, di sini kita menggunakan perulangan switch case. Nah, case yang pertama itu untuk menghitung luas lingkaran. Lalu yang case kedua itu untuk menghitung luas segitiga. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu untuk menghitung sisi luas persegi. Nah, jika di lingkaran ini tuh nanti akan diminta untuk memasukkan jari-jari terlebih dahulu. Lalu yang case kedua ini untuk menghitung luas segitiga, kita harus memasukkan alas segitiganya dan tinggi segitiganya. Lalu untuk menghitung luas persegi, kita diminta untuk memasukkan sisi perseginya. Nah, di sini ada contoh output-outputnya dari ketiga opsi yang tadi. Yang pertama itu eh, menghitung luas lingkaran. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, kita diminta untuk memasukkan radius lingkaran atau jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, jika sudah dimasukkan, nanti akan di-enter, lalu keluar hasil luas lingkarannya, yaitu 153.939. Nah, jika kita memilih opsi yang kedua yaitu segitiga, kita akan diminta untuk memasukkan alas segitiga, yaitu kita memakai contohnya angka 5, lalu kita diminta untuk memasukkan tinggi segitiga juga. Kita pakainya contohnya 10. Lalu akan keluar hasilnya yaitu luas segitiganya itu adalah 25. Nah, jika kita memilih opsi yang ketiga, yaitu menghitung luas persegi, kita akan diminta untuk memasukkan sisi perseginya. Nah, lalu setelah kita enter akan
keluar luas persegi sama dengan 64. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Resti. Nah, di nomor 2 ini kita membuat algoritma membuat kopi instan. Yang pertama itu flowchart-nya itu adalah mulai. Lalu buka kemasan kopi yang sudah dibeli. Setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas, lalu panaskan air hingga mendidih. Selanjutnya tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata, kopi instan siap dinikmati. Next. Nah, di sini juga kami membuat algoritma panggilan telepon. Flowchart itu dimulai dari ambil HP, pilih menu kontak, lalu pilih nomor atau kontak, lalu tekan tombol telepon. Nah, di sini juga kami membuat algoritma membuat nasi goreng dan di flowchartnya itu ada yang pertama-tama nyalakan kompor gas, lalu letakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, masukkan bumbu ke atas wajan, lalu tuangkan nasi secukupnya, beri sedikit garam, coba rasakan pas atau tidak bumbunya, lalu lalu jika kurang garam tambahkan sedikit lagi. Yang terakhir nasi goreng siap dinikmati. Nah, kami juga membuat algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap. Yang pertama itu flowchartnya diinput sebuah bilangan bulat bagi bilangan yang sudah diinputkan dengan 2 angka. Jika menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan tersebut genap. Jika menghasilkan sisa pembagian bukan 0, maka bilangan tersebut ganjil. Selanjutnya, deskripsi penyelesaian. Yang pertama, ambil gelas A, angkat gelas yang berisi larutan merah dan tuangkan sebagian larutan merah ke dalam gelas B. Nah, yang kedua, ambil gelas B, angkat gelas B yang sekarang berisi campuran larutan merah dan biru dan tuangkan sebagian larutan dari gelas B ke dalam gelas A. Nah, yang ketiga, tuangkan kembali. Sekarang, gelas A berisi campuran larutan merah dan biru dan gelas B berisi larutan biru. Yang keempat, akhir proses. Itu setelah proses ini, gelas A akan berisi larutan biru dan gelas B akan berisi larutan merah. Di sini juga ada ilustrasi gambar untuk nomor 3, yaitu di sini ada langkah inisialisasi, lalu yang kedua tuangkan sebagian larutan merah dari gelas A ke gelas B, lalu yang ketiga itu tuangkan sebagian larutan dari gelas B ke gelas A, lalu yang keempat hasil akhir yaitu gelas A berisi larutan biru, lalu gelas B berisi larutan merah. Selanjutnya adalah nomor 4. Nah, nomor 4 itu program segitiga bintang. Nah, pertama-tama itu kita harus mendeklarasikan variabel N, I, dan J dengan tipe data integer. Lalu kita eh, untuk kita akan mengeluarkan output tinggi segitiga N sama dengan. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan si N ini. Nah, N itu tinggi baris dari segitiganya. Lalu kalau yang I itu untuk iterasi baris, lalu yang J itu untuk iterasi kolom atau jumlah bintang yang akan dicetak. Lalu kita di sini menggunakan perulangan for. Perulangan yang pertama itu adalah I sama dengan 1, titik koma, I kurang dari sama dengan N, titik koma, dan I plus plus. Nah, perulangan ini tuh untuk mengatur jumlah baris yang akan dicetak dimulai dari 1 hingga N, di mana N itu adalah tinggi dari segitiganya. Lalu yang kedua adalah perulangan for J sama dengan 1,
titik koma, J kurang dari sama dengan I, titik koma, J plus plus. Nah, perulangan itu ini tuh untuk mencetak bintang. Di setiap iterasi dari loop pertama, jumlah bintang yang dicetak itu bertambah sesuai dengan nomor baris. Jadi misalnya I sama dengan 2, bintang yang dicetak itu adalah 2. Nah, ini adalah contoh output dari program segitiga bintang itu. Nah, di sini Hmm. kita menggunakan N sama dengan 5. Jadi, eh, tingginya 5 dan setiap barisnya itu bertambah satu mengikuti dari si barisnya itu. Misalnya baris pertama bintangnya 1, baris kedua bintangnya 2, baris ketiga bintangnya 3, baris keempat bintangnya 4, dan baris kelima bintangnya 5. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu program menghitung dua nilai integer. Yang pertama itu kita mendeklarasikan variabel nomor HP menggunakan tipe data long. Lalu kita ingin mengoutputkan eh, masukan nomor HP dan ini diminta untuk input si nomor HP yang akan disimpan di variabel ini. Nah, lalu kita juga mendeklarasikan variabel nilai underscore minimal sama nilai underscore maksimal itu menggunakan tipe data integer. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai minimal dan memasukkan nilai maksimal. Nah, di sini juga ada perulangan untuk penjumlahan. Nah, program menggunakan perulang for ini untuk menjumlahkan semua nilai dari nilai minimal sampai nilai maksimal itu. Nah, operator si total plus sama dengan I itu untuk menambahkan nilai ke sebelah kanannya atau properti di sebelah kirinya dan menetapkan hasilnya ke variabel. Outputnya sendiri itu eh, akan menghitung rentang di dua nilai tersebut. Misal kita masukin minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 5. Jadi kita ngitungnya tuh 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Di sini ada contoh outputnya. Eh, di sini diminta untuk memasukkan nomor HP, jadi kita pakai nomor HP sembarang. Lalu di sini kan diminta untuk memasukkan nilai minimal. Minimalnya itu yaitu 1. Lalu memasukkan nilai maksimal yaitu 8. Nah, total penjumlahan dari nilai antara 1 dan 8 itu adalah 36. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bubble sort. Nah, teorinya itu bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan dalam array dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh elemen dalam array berada dalam urutan yang benar. Cara kerjanya eh, bandingkan elemen pertama dan elemen kedua. Jika lebih besar, tukar. Lanjutkan perbandingan ke elemen berikutnya hingga akhir array. Ulangi proses ini hingga tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan dalam satu iterasi. Contohnya, array awal itu ada 5, 3, 8, 4, 2. Iterasi satunya ada 3, 5, 4, 2, 8. Dan iterasi keduanya itu ada 3, 4, 2, 5, 8. Iterasi ketiganya itu ada 3, 2, 4, 5, 8. Dan juga iterasi keempat itu ada 2, 3, 4, 5, dan 8. Nah, yang kedua, yang kedua itu ada insertion short, dan teorinya itu insertion short bekerja seperti seseorang yang sedang menyusun kartu dalam tangan. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang sudah terurut, dan yang kedua, bagian yang belum terurut. Setiap elemen dari bagian yang belum terurut
akan diambil dan disisipkan pada posisi yang tepat dalam bagian yang sudah terurut. Cara kerjanya itu adalah ambil elemen pertama dari bagian belum terurut, sisipkan ke dalam bagian yang sudah terurut di posisi yang sesuai. Ulangi hingga semua elemen tersusun dengan benar. Contohnya itu adalah array awal 5, 3, 8, 4, 2, iterasi 1, 3, 5, 8, 4, 2, iterasi kedua itu 3, 5, 8, 4, 2 atau tidak ada perubahan. Di iterasi ketiga itu ada 3, 4, 5, 8, 2. Di iterasi keempat itu ada 2, 3, 4, 5, dan 8. Yang ketiga itu, ada radix short. Teorinya itu adalah radix short adalah algoritma pengurutan berbasis digit yang bekerja dengan cara mengurutkan angka dari digit paling rendah ke digit paling tinggi menggunakan sorting stabil atau seperti counting short. Algoritma ini sering digunakan untuk angka dengan panjang tetap. Cara kerjanya, tentukan jumlah digit terbesar dalam array. Urutkan angka berdasarkan digit terkecil atau first place menggunakan counting short. Lanjutkan ke digit berikutnya, yaitu 10 second place, 100 second place, dan seterusnya hingga semua digit selesai diurutkan. Contohnya itu ada yang pertama itu array awal itu 170, 45, 75, 40, 802, 24, 2, dan 66. Yang pertama urutkan berdasarkan satuan. Yang pertama itu 170, 40, 802, 2, 24, 75, dan 66. Yang kedua itu urutkan berdasarkan puluhan. Nah, yang pertama itu ada 802, 2, 24, 45, 66, 75, 170, dan 40. Yang ketiga itu ada urutkan berdasarkan ratusan. Yang pertama itu 2, 24, 45, 66, 75, 40, 170, dan 802. Nah, yang keempat itu ada counting short. Counting short adalah algoritma berbasis frekuensi yang bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array, lalu menempatkannya pada posisi yang benar. Algoritma ini hanya dapat digunakan jika elemen berada dalam rentang yang terbatas, misalnya bilangan bulat kecil. Cara kerjanya, buat array account untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Gunakan account buka kurung tutup kurung untuk menentukan posisi setiap angka dalam array hasil. Salin hasil ke array asli, contohnya itu yang pertama adalah array awalnya 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Nah, yang pertama itu hitung kemunculan setiap angka. Yang pertama itu ada account 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, yang kedua itu tentukan posisi berdasarkan account. Jadi yang pertama itu ada 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 8. Nah, ada juga kesimpulannya. Kami menyimpulkan bubble short itu menukar elemen yang berdekatan. Insert, insertion Insertion short itu menyisipkan elemen ke posisi yang benar. Radix short itu mengurutkan berdasarkan digit, dan accounting short itu menghitung kemunculan elemen. Selanjutnya adalah nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita diminta untuk menulis kembali program yang sudah ada di dalam soal. Dan kita diminta untuk menganalisanya. Di sini kita sudah
menulis ulang program yang ada di dalam soal dan kita menemukan beberapa eh, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Outputnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita lihat di sini pada outputnya itu, jika kita memasukkan data cat, itu akan eh, menampilkan dia tuh berada di indeks ke -1 atau tidak ditemukan. Tetapi jika kita memasukkan data pencarian yang di mana AI itu indeksnya terdapat di 0. Eh, dan itu tuh benar. Benar adanya jika AI itu berada di indeks ke 0. Seperti yang kita lihat bisa lihat di sini. Di sini itu ada data-data data-data dari si array array yang ingin kita cari berada di indeks keberapa. Nah, AI itu ada di urutan pertama. Nah, seperti yang kita tahu, array itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi AI itu benar berada di indeks yang ke 0. Nah, tadi kan jika kita eh, menginputkan cat, dia tidak ditemukan atau dia tuh outputnya -1. Sementara di sini itu cat itu harusnya berada di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harusnya cat itu berada di indeks ke-7, tetapi di sini dia menampilkannya -1 dan itu tuh tidak valid. Nah, di sini kami mencoba untuk memodifikasi eh, si program ini tuh biar dia tuh bisa mencari indeks yang benar. Dengan kita tuh menambahkan sort array untuk menyortir array-arraynya agar berurutan dan di sini kita juga menambahkan untuk menampilkan data-data yang ada di sini ke dalam running programnya. Jadi nanti ketahuan eh, si data-datanya itu ada apa aja. Kalau yang tadi kan nggak ada nggak ada data-datanya nih. Jadi kalau misalkan user baru nih, dia nggak tahu ada data apa aja sih yang ada di array itu. Makanya kita di sini yang program kita modifikasi kita tambahkan. Nah, di sini kita juga juga menggunakan perulangan untuk menampilkan si array-array yang eh untuk menampilkan data-data yang ada di string array ini. Bisa kita lihat di outputnya ini, jika kita diminta untuk masukkan si datanya itu, kita tahu kalau misalnya tuh dia ada di urutan keberapa, ditemukan ke indeks berapa. Nah, array yang setelah diurutkan ini tuh array-array yang tadi data-data yang ada di program tadi kita tampilkan. Nah, jadi kita tuh bisa ngelihat di program ini tuh sebenarnya datanya ada apa aja. Nah, ada AI, bat, big, bird, blue, car, cat, color, dog, love, music, robot. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari bird itu ada di indeks keberapa. Nah, ini ditemukan pada indeks ketiga. Apakah benar? Nah, seperti yang tadi saya bilang itu, kalau array array itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Eh, Maka benar itu indeksnya adalah 3. Nah, pada nomor 7 juga kita diminta untuk mengubah datanya menjadi nama-nama buah kesukaan kita. Nah, di sini kita sudah mengubah nama-nama datanya menjadi nama-nama buah seperti apel, duku, durian, jeruk, kelengkeng, kiwi, leci, melon, nanas, rambutan, semangka, dan stroberi. Nah, di sini saya ingin mencari semangka itu adanya di indeks keberapa. Nah, ditemukan pada indeks ke-10. Apakah benar? Nah, seperti yang tadi dibilang tuh, indeks pertama itu pasti 0. Jadi,
nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka semangka itu benar adanya di indeks ke-10. Nah, di analisis program ini, yang pertama, program pertama tidak mengurutkan array. Jadi, eh, binary search itu hanya berfungsi jika array dalam kondisi berurut. Jadi, kalau misalkan nggak berurut, pencariannya mungkin salah atau nggak akurat. Nah, yang kosong. Sebenarnya yang kedua juga nggak ada program yang saya sudah modifikasi pun juga nggak ada string kosongnya. Ini juga mengakibatkan tuh eh, nggak sepenuhnya menguji kemampuan si algoritma spare search. Nah, yang ketiga itu pengalaman pengguna yang kurang. Eh, yang seperti yang tadi saya bilang, eh, si data-datanya itu yang di program pertama nggak ditampilin. Jadi kita nggak tahu ada data apa aja yang ada di dalam eh, si program itu. Jadi kita mau nyari data apa, indeks keberapa, tapi kita kayak nggak tahu nih, kita mau nyari eh, data apa sebenarnya. Oke, lanjut ke nomor 8. Kita diminta untuk membuat atau mencari program untuk membuat playlist lagu. Nah, di sini itu kita ingin di sini itu kita mendapatkan program ini tuh dari AI, dari black box AI. Nah, bukan dari Git. Di sini kita pertama-pertama itu untuk di sini itu inisialisasi program. Nah, program itu akan diimpor menggunakan pustaka yang diperlukan, kayak iStream, terus queue untuk menggunakan struktur data antrian, terus string untuk menangani teks, dan map untuk menyimpan beberapa playlist. Nah, kemudian di sini itu kita mendeklarasikan fungsi display playlist untuk menampilkan lagu-lagu yang eh, terdapat di dalam playlist. Lalu selanjutnya itu di sini kita ada yang namanya looping, looping untuk menampilkan menu-menu pilihan kepada user. Menu-menu eh, pilihannya itu adalah yang pertama untuk membuat playlist, yang kedua tambah lagu ke playlist, yang ketiga hapus lagu dari playlist, yang keempat tampilkan playlist, dan yang kelima adalah keluar. Nah, di sini kita menggunakan perulangan switch case. Nah, case yang pertama itu untuk membuat playlist. Jadi kita si user itu diminta untuk memasukkan nama playlistnya dan program akan membuat playlist itu dan disimpan di struktur data map. Yang case kedua itu tambah lagu ke playlist. Nah, jika si user ini ingin menambahkan lagu, program meminta nama playlistnya dulu, lalu eh, kita akan memasukkan judul lagu yang kita ingin masukkan. Nah, case yang ketiga itu menghapus lagu dari playlist. Nah, di sini menggunakan konsep first in dan first out. Jadi, eh, lagu-lagu yang kita hapus nanti itu adalah lagu-lagu pertama yang kita masukkan. Jadi, misalnya eh, kita memasukkan lagunya secara berurutan 1 sampai 3, 1 sampai 5. Nah, nanti yang akan dihapus itu juga dari 1 sampai 5 berurutan satu-satu. Nah, yang terakhir yang keempat itu adalah eh, playlist. Nah, jika si user itu ingin melihat daftar lagu apa aja yang ada di playlistnya, program akan meminta nama playlistnya lagi dan
jika ada nama playlistnya yang ada di jika ada nama playlistnya, program itu akan manggil si fungsi display playlist untuk menampilkan semua lagu-lagu yang ada di dalam playlist tersebut. Nah, yang kelima itu adalah eh, case keluar dari program. Nah, keluar dari program itu jika user memilih untuk keluar, program akan berhenti. Di sini ada contoh output-outputnya. Nah, yang pertama kita memilih opsi yang pertama untuk membuat playlist. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama playlist yaitu Sekarayuan Indita Strip K-pop. Nah, jika sudah dibuat itu akan menampilkan playlist Sekarayuan Indita K-pop telah dibuat. Nah, lanjut kita memilih opsi yang kedua, yaitu tambah lagu ke playlist. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama playlistnya kembali, yaitu Sekarang Nita Strip K-pop. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama lagu yang ingin ditambahkan. Nah, lagu pertama yang ingin kita tambahkan itu Candy dari NCT Dream. Jika sudah diinputkan, lagu Candy by NCT Dream telah ditambahkan ke playlist sekarang yang kita strip K-pop. Nah, di sini kita ingin menampilkan playlistnya dulu kan. Nah, seperti yang diminta oleh eh, soalnya, kita diminta untuk menambahkan 5 lagu favoritmu ke playlistnya. Tapi saya di sini ada menambahkan beberapa lagi tambahannya. eh supaya lebih banyak ya. Nah, di sini itu ada yang Candy NCT Dream yang pertama kita masukkan. Nah, ini berurut eh, dari inputan kita. Nah, kalau kita milih opsi keempat itu sebelumnya kita tuh diminta untuk masukin nama playlistnya dulu, sekarang kita K-pop. Lalu setelah kita masukin nama playlistnya, programnya akan menjalankan menampilkan daftar-daftar lagu yang ada di dalam playlist tersebut. Lalu selanjutnya itu kita memilih opsi yang ketiga yaitu hapus lagu dari playlist. Seperti yang saya tadi bilang, eh, karena konsep yang hapus lagu dari playlistnya kita itu pakai konsep first in first out. Jadi lagu pertama yang kita inputkan itu lagu pertama juga yang kita hapus. Kayak eh di sini user diminta untuk masukin si playlistnya lagi. Kayak sekarang yang Dita strip K-pop. Nah, jadi otomatis lagu Candy by NCT Dream itu yang dihapus pertama kali karena dia yang pertama kali masuk ke dalam eh, playlist. Nah, yang terakhir itu memilih opsi kelima yaitu keluar dari program. Jadi kalau kita memilih opsi yang kelima, program akan dihentikan semuanya. Nah, di sini ada link Google Drive hasil pengerjaan dari kami. Eh, Miss boleh akses ke link ini dan nanti akan kita masukkan juga ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.